Pernah ada pengalaman bawa jenazah gitu gimana nggak? Ya ada lah dikit-dikit mah iya. Dikit-dikit mah ada gitu. Mistis-mistis lah ada. Oh, ada pengalaman mistis ada? Iya ada. Bisa diceritain gimana tuh, Bang? Ya pas itu dekat rumah ya itu juga. Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Radar Karawang? Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam podcast Radar Karawang. Kali ini saya kedatangan tamu Kang Fadil Darmansyah ya. Beliau ini adalah ketua relawan rescue ambulan Karawang ya. Iya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Ya. Panggilannya Fadil atau Darmansyah atau apa? Biasanya kalau temen-temen ada yang ngomongnya Bang Dil, ada yang Fadil gitu. Oke, kita sapa aja Bang Dil ya. Bang Dil. Sehat, Kang ya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau Kang asli Karawang? Asli Karawang. Asli Karawang. Iya. Di daerah mana, Kang, Karawangnya? Di daerah Perumnas. Perumnas. Iya. Perumnas Teluk Jambe ya. Iya, Teluk Jambe. Kalau komunitas rescue ambulan ini apa tuh, Kang? Komunitas apa tuh? Komunitas ini jadi kita seperti bersosial gitu. Kita peduli kepada kemanusiaan gitu. Yeah. Jadi untuk saya bikin rescue ambulan Karawang ini kan untuk dari rescue itu kan kita penyelamatan ya. Yeah. Nah untuk ambulan itu kita ya seperti ada keluarga kurang mampu ataupun ada yang membutuhkan ambulan, kita bantu gitu. Yeah. Ini sudah dari kapan ada ini komunitas ini? Untuk rame-ramenya itu kita baru 2 tahun ini, cuman kalau berdirinya itu sekitar udah kalau hitung-hitung sampai sekarang ya udah 3 tahun nih menjelang 4 tahun gitu. Menjelang 4 tahun. Iya. Dari awal terbentuk sampai hari ini, Akang sebagai ketuanya, Bang Dil ini ketuanya? Iya, dari awal kebentuk itu. Iya. Bang Dil sendiri yang gagasan awalnya berdiri ini gimana tuh, Bang? Awalnya tuh saya cuman ya pertama ya ngeliatnya dari YouTube, Yeah. ya kok awalnya ya ngawal-ngawal ambulan seperti itu gitu. Ya karena saya dulu ngikut bantu-bantu relawan di Karawang itu ya mungkin orang-orang Karawang udah pada tahu. Iya. Nah itu wah kayaknya bermanfaat banget gitu. Yeah. Jadi saya punya ide mau coba bikin relawan sendiri. Saya mau ngebuat sendiri gitu. Ya alhamdulillah gitu untuk sampai saat ini untuk anggota itu ya walaupun dikit yang penting kan hadir ya. Ada semua gitu. Luar biasa sekali ya, Bang Dil ini masih muda sekali kelihatannya sudah terjun ke dunia sosial. Kalau boleh tahu usia berapa sekarang, Kang? Bang? Sekarang itu usia menjelang 19 tahun. Wah, luar biasa. Baru usia 19 tahun di saat teman-teman remaja seusianya sibuk di luar dengan hal-hal yang mungkin kurang ini, tapi Bang Dil ini sudah terjun ke dunia sosial dengan dengan ambulan rescue-nya gitu ya, rescue ambulannya gitu ya, komunitas rescue ambulan. Ngomong-ngomong, emang punya mobil ambulannya, Bang? Ada mobilnya gitu gimana? Kalau untuk saat ini kita itu masih numpang, Bang. Numpang? Iya, kita masih numpang. Numpang gimana maksudnya? Maksudnya ya seperti kayak kita ada panggilan telepon, Bang, kita butuh ambulan untuk bawa warga ini kurang mampu. Iya. Ya mungkin kita minta bantuan relawan lain atau ambulan yang memiliki ambulan, relawan yang punya memiliki ambulan ataupun yayasan yang mempunyai ambulan gratis gitu. Oh, jadi kontak ke Abang ke komunitas Abang, lalu cari gitu ya ke teman-teman yang lain. Soalnya kan kita juga ada bagiannya gitu, Bang. Kita ada divisi unit. Nah, divisi unit itu untuk mencari mobil mana yang ready yang bisa kita pakai untuk kegiatan itu. Seperti itu. Saat ini jumlah anggota ada berapa? Untuk anggota saat ini yang aktif itu yang saya hitung ada 15. Gitu. Pernah Abang bawa sendiri ambulannya? Kebetulan untuk pas zamannya saya di yayasan, ambulan saya yang bawa sendiri. Oh iya. Pernah ada pengalaman bawa jenazah gitu gimana nggak? Ya ada lah dikit-dikit mah iya.
dikit-dikit mah ada gitu, mistis lah ada. Oh, ada pengalaman mistis ada? Iya ada. Bisa diceritain gimana tuh, Bang? Ya pas itu dekat rumah ya, itu juga tetangga. Pas meninggal itu posisi disolatkan ya. Nah posisi saya di situ kan kagak ngikut gitu ya. Yeah. Saya di mobil mempersiapkan. Tiba-tiba lampu kabin itu tadinya nyala itu kedap-kedip gitu. Oh gitu. Iya kedap-kedip sendiri. Kedap-kedip sendiri, kata saya ini ada apa kan. Ya, saya di situ lah coba keluar lah saya, karena saya takut ada apa-apa kan keluar. Pas si jenazah itu masuk, si lampu itu diem. Oh gitu. Kedip. Nah, saya sekitar ya nanya-nanya ke teman-teman yang lain, ya supir-supir ambulan yang lain. Katanya ya ada yang bilang itu tanda terima kasih lah apa gimana gitu. Oh, bukan rusak tapi lampunya bukan rusak gitu. Oh enggak ya. Iya. Kalau yang rusak deh kedip-kedipan gitu ya. Dalam sehari itu ada nggak yang ngontak ke abang untuk minta ambulan ya, antar ambulan gitu? Untuk saat ini ya sejamannya COVID itu berada, itu udah mulai jarang bang. Jarang. Iya. Kita udah mulai jarang, cuman kalau sekarang itu kita lebih banyaknya itu dari di potensi SAR. Ya, seperti Basarnas kayak gitu. Kayak kemarin ada kejadian orang tenggelam di Cikarang, kita berangkat sampai ke Cikarang juga. Sampai. Malah kita juga ke Subang juga nyampe bang. Gitu, Subang, Indramayu kita nyampe kemarin itu. Seperti itu. Tapi kalau pas kemarin COVID ramai banget baliknya permintaan itu ya untuk. Sebenarnya permintaannya banyak bang, cuman kita kesulitan kita dari ambulan. Yang memiliki ambulan gratis itu ada yang mengasih, ada yang tidak gitu. Jadi takut kayaknya ada yang ngomong, ada yang takut mobilnya ada virusnya apa gimana ya kurang tahu kita juga kan gitu. Emang nggak ada ini pernah ngajuin eta misalkan untuk permohonan ambulan ke pemerintah atau gimana khusus buat ini Karawang Rescue ini? Untuk permintaan gitu ya gimana, kita lagi mau coba-coba bang ya, kita mau coba-coba untuk saat ini itu untuk mobil yang mungkin yang kita butuhkan sekarang itu ya operasionalnya bang, biaya perbaikannya doang. Alhamdulillah dari kemarin tuh kita sempat ada omongan ya ntar saya bantu untuk tembusin ke Pemda gitu, cuman ya sampai sekarang kita belum ada info gitu. Dari siapa? Ada dari temen gitu, dari teman, iya, dari omongan gitu kan. Ini pemerintah daerah harus support ya, harusnya sebenarnya komunitas-komunitas seperti ini, apalagi di tengah luasnya wilayah Karawang ya sampai pelosok. Pernah ngantar ke pelosok Karawang? Kita paling jauh itu Dengklok, Cilamaya itu sudah pernah. Sampai ujung-ujung sampai yang di Tanjung Baru sampai mana itu juga pernah. Pernah ya. Nah itu kan daerah-daerah yang aksesnya ke kota itu sangat jauh bang ya, yang perlu dibantu. Sejauh ini ada dalam waktu dekat ini ada kegiatan yang akan digelar atau gimana? Untuk kegiatan saat ini ya kita baru kemarin kita habis selesai giat gitu bang. Yang pencarian orang tenggelam di Cikarang. Di Cikarang itu ya? Iya. Mungkin untuk kedepannya ini kita masih tetap standby sampai ada panggilan dari masyarakat yang membutuhkan kita gitu. Iya. Biasanya kalau ada orang yang minta bantuan itu diterjun berapa orang bang yang turun itu? Itu sekitaran kalau misalnya di ambulan ya, kalau di ambulan misalnya kalau saya mobil yayasan mengizinkan kita membawa ambulan dia, ya mungkin kita bawa personil ya sekitar yang di mobil sekitar 4 orang. 4 orang gitu ya. Nah untuk pengawalan ntar itu beda lagi, ada lagi timnya. Oh ada tim? Iya jadi ada penanggung jawabnya gitu bang di pengawalan gitu. Iya. Jadi teknisnya gimana tuh? Yang satu bawa mobil, yang belakang atau yang ada yang ngawal pakai motor gitu? Jadi ya 4 orang itu ya saya supir. Kalau sebutnya mah kalau orang-orang tuh kernet ya, cuma kalau di ambulan terkenal kopilot. Oh kopilot. Iya. Yang 2 itu perawat bang. Perawat. Ya, tapi kalau kita bawa jenazah kita ya mungkin cuma 2 orang doang. Gitu. Untuk pengawalan ya mungkin ya ada 2 orang apa 4 orang. Nah kita kan gimana
anggotanya sendiri yang Iya. free apa enggaknya gitu. Selalu ready 24 jam. Kita alhamdulillah ready 24 jam. Hmm. Pernah ada dari luar Kerawang nggak ya untuk minta bantuan? Lumayan banyak ya bang ya untuk keluar Karawang itu ya bulan-bulan ini saya membawa korban tabrakan di daerah Ciasem, Subang. Nah itu padahal daerah Subang bang, Iya, cuma oh. laporannya ke saya. Heeh. Jadi itu dari Subang, kita bawanya ke Rengas Bandung. Kan, Rengas Bandung kita rujuk ke rumah sakit terdekat karena belum di ronsen gitu. Jadi jadi kita namanya Rescue Ambulans Kerawang, kita nggak milih kota-kota bang. Oh, enggak, walaupun kita masih bisa, kita berangkat. Gitu. Iya. Selama bisa ya, selama kontak ini sangat penting sekali bagi masyarakat ini. Iya. Ambulan ini kan kadang-kadang orang mau ke rumah sakit kesulitan untuk transportasi gitu ya. Nah bisa nanti menghubungi daripada komunitas rescue ini gitu ya. Terus ini bang mungkin kalau di jalan raya ya, karena suka melihat kok ambulan itu memang ada aturannya untuk bawa mobil itu kencang-kencang gitu bang ya? Ya untuk itu kemungkinan gini bang, jadi kita kalau di ambulan itu emang ada SOP bang. Oh ada SOP ya? Iya, kita bawa jenazah seperti apa, bawa pasien seperti apa. Ada yang salah menggunakan gini kayak bawa jenazah tapi sirine emergency ada. Oh beda sirine jenazah sama Sirinenya beda. yang sakit itu ya? Iya, jadi kalau yang panjang itu udah sirine jenazah gitu. Nah untuk yang bawa jenazah juga kadang-kadang ada yang salah tanggap juga, wah dia buat jenazah kenapa buru-buru. Nah untuk kita ya bang ya, karena saya juga bawa ambulan juga ya, pengalaman juga. Jadi pengalaman saya gini bang, kita bagaimana caranya biar si jenazah ini apa almarhum ini tidak bau gitu kan. Untuk manusia itu yang saya tahu itu kan jangka waktunya 8 jam ya. 8 jam itu ya, jadi kita semacam macet di jalan gimana kita mau membuatnya gimana ya, namanya juga kalau jenazah mah cuman cara bawanya kalau emang jalan sepi kita santai. Tapi kalau jalan macet emang kita agak inilah gitu. Jadi ngegas itu bukan karena takut ya, itu bisi jenazahnya hudang deh ini mobil. tapi memang karena ada aturan-aturan seperti itu gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak ada oknum dari komunitas abang sendiri ataupun dari yang lain yang menyalahgunakan ambulan seperti kemarin-kemarin kan waktu lebaran tuh menerobos penyekatan ataupun antrian, nyatanya bawa penumpang supaya masuk ke tempat wisata gitu. Kalau dari kita gini ya, untuk kegiatannya bang ya, jadi kita untuk perbuatan ambulan gitu kita beda-beda bang. Ambulan itu khusus kalau kita mau ada acara misalnya opsar, kalau enggak acara seperti panggil acara-acara besar lainnya, minta tolong standby tim medis sama ambulan gitu, kita berangkat pakai ambulan. Cuman kalau kita emang udah perjanjian, wah kita mau piknik jalan-jalan, ya itu mungkin kita ya pakai mobil pribadi gitu. Nggak pakai ambulan ya? Nggak pakai ambulan. Jadi kita juga ya pertama ya kita juga jaga nama baik ambulan, juga jaga nama baik organisasi gitu. Anggota yang ada di komunitas abang ini ada pembinaannya untuk terkait SOP bawa ambulan, hal-hal di jalan gitu. Kalau buat supir ambulan itu kan kita terpilih bang, cuman jadi kalau supir ambulan tuh itu cuma saya doang gitu. Ya betulan saya juga ya bawa ambulan juga ya, dapat pelajaran dari teman-teman gitu kan. Saya dapat pelajaran dari teman-teman, dapat ilmu dari teman-teman seperti ini gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk sekarang itu ya agak ngerti lah gitu. Iya. Jadi memang kan beda ya supir ambulan dengan mobil-mobil yang lain kan gitu ya, di jalannya. Tadi bang, kalau untuk yang panjang itu kan sirine yang ketika bawa jenazah. Kalau yang bawa orang yang sakit gitu
Bunyi sirenenya seperti apa? Biasanya yang bisa denger ambulan itu yang pertama itu yang santai gitu ya. Iya. Santai itu biasanya tidak terlalu gawat lah. Cuman tuh kalau udah yang cepet gitu itu udah gawat banget ya. Udah gawat banget. Udah gitu kenceng. Itu udah mulai gawat banget dia berarti. Abang pernah bawa mobil berapa kecepatannya tuh? Saya ya kalau untuk bawa jenazah ya saya mungkin ya agak nyantai ya Bang kalau masih dalam Karawang. Iya. Ya paling cepatnya ya 80, 100 itu paling cepat kalau misalnya jalannya agak itu mah. Cuman kalau saya udah bawa pasien, saya ngeliat dulu sih kita ngeliat posisi pasien dulu. Posisi pasien itu kodenya kode apa? Kode merah atau kode hijau atau kode apa gitu. Kode merah apa tuh? Kode merah itu yang sangat darurat tuh, urgent itu. Nah, itu udah misalnya Kritis gitu ya? kritis lah, itu harus full alat, kalau nggak pakai oksigen gitu. Iya. Gitu. Ada kode-kodenya juga ya? Iya, itu juga saya tahunya dari ya anak-anak escorting teman-teman dari daerah-daerah lain lah, ada kode-kodenya. Oh gitu ya. Iya. Kalau di jalan raya, lagi di jalan raya, pengendara lain itu kadang paham nggak ketika ada ambulan lewat itu harus seperti apa gitu? Atau pernah ada yang menghalangi gitu di jalan? Nah untuk itu ya Bang ya, untuk masyarakat itu ada yang mengerti ada yang enggak Bang, gitu. Jadi ya gimana ya sebutnya ya, kalau ada yang ngalangin ya kita mau seperti apa juga kalau nggak ada yang ngawal kita nggak bisa nggak bisa nyingkirin tuh orang itu gitu. Terus keduanya juga sekarang kan lagi banyak kejadian tuh ambulan ditabrak dari belakang, ada yang ngintil karena warga itu mau cepet gitu. Iya. Ya kalau bisa ya jangan ngintilin ambulan kalau bukan keluarganya karena membahayakan pengguna yang lain dan supir ambulannya juga gitu. Oh iya. Ya memang itu ya. Jadi orang ada ambulan lewat ikut nguntit gitu ya. Banyak tuh di tol-tol kota gitu. Supaya pengen ikut cepet gitu ya. Iya. Padahal itu membahayain. Baik sekali. Itu kalau yang awal biasanya pakai motor itu dari orang dari luar komunitas Abang atau dari komunitas Abang juga? Kalau kita ya tergantung koordinasinya Bang. Kita jadi kalau misalnya dalam Karawang kita ngontak tim-tim kita. Kalau tim kita kan ada kesibukan masing-masing kan. Mungkin kalau tim kita, jadi kita nge-share nggak di tim kita doang. Tim kita yang share, terus di grup lain juga kita nge-share gitu. Suka duka Bang, kalau boleh tahu ada nggak suka duka ketika ya terjun ke dunia sosial seperti ini? Ya suka dukanya ya banyak lah Bang di apalagi kita pas waktunya banjir gede-gedenya itu di Karawang itu ya sangat ada senangnya ada sedihnya itu di situ. Cuman ya gimana lagi ya, kita kan ini juga tim juga agak mengurang Bang. Dari zaman itu kita agak ada banyak mengurang karena apa? Karena ada mengejar masa depan. Seperti ada yang udah menikah gitu kan. Ngomong-ngomong Abang sendiri udah menikah belum? Belum. Ini. Nah ini ya menantu idaman ini, calon menantu idaman nih bagi para jomblowati nih ya. Bang Fadil yang menantu idaman sudah mau berkorban untuk orang lain. Ketika orang yang mau terjun ke dunia sosial ini berarti kan sudah menghibahkan badannya untuk waktunya dan lain sebagainya untuk kepentingan umum ya. Ini bagus sekali ya, sangat inspiratif sekali. Bang Fadil ini di usia muda sudah mau gitu ya terjun ke dunia sosial. Tapi sekretariat biasanya kumpul di mana Bang kalau untuk komunitas? Untuk sekretariat itu kita masih dekat-dekat rumah sih Bang ya. Untuk kumpul-kumpul anak-anaknya dekat-dekat rumah gitu. Itu di daerah Perumnas Blok S gitu. Yeah. Impian ataupun cita-cita Abang sampai hari ini yang belum misalkan tercapai dari komunitas ini apa? Ya cita-cita kita sama tim ya itu berharap punya ambulan sendiri, kita punya fasilitas seperti perahu karet sendiri gitu, mobil operasional seperti mobil rescue atau mobil ambulan. Karena kan kita kalau mau pakai ambulan tapi kita datangin di acara, misalnya acara diundang evakuasi kecelakaan apa gimana kan kita takut salah gitu. Jadi kan kalau namanya kita
mobil rescue kan mobil penyelamatan gitu Bang. Iya, bisa Walaupun umum kita lah datang gitu. ke tempat banjir ataupun bencana alam yang lainnya gitu, kita bisa pakai mobil rescue itu. Gitu. Jadi ini bisa lebih umum lah penggunaannya ya. Gitu. Iya. Ya ini perlu juga nih dari pemerintah daerah ya supaya memperhatikan komunitas-komunitas seperti ini ya mesti support harusnya ya. Mesti disupport karena kebutuhan ya operasional seperti ini mesti ada campur tangan dari pemerintah juga, support dari pemerintah gitu. Iya. Bisa sejauh ini dari pemerintah gimana? Ada perhatian tuh gimana? Oh, untuk dari pemerintah ya kita belum ini sih belum tahu gitu ya. Belum ya, belum. Cuman kita sekarang itu kan ya gimana ya, kita mau ngomong ke pemerintah apa gimana gitu, kita juga ya kita masih ngikut lah Bang ya. Gitu. Nah, dibilang kita masih orang kecil lah dibilangnya gitu Bang. Jadi kita ada kegiatan ya orang tenggelam atau bencana alam kita masih nebeng di situ. Iya, iya. Nah ini ya perlu digali lagi ke depannya, dikembangin lagi supaya ya bisa terus berkembang lah gitu ya. Iya. Komunitas ini. Ada nggak Bang ketika terjun ke ada panggilan sampai tidak bisa melayani karena sibuknya teman-teman yang di komunitas itu di lapangan gitu karena ada panggilan lain, oh ini udah ada lagi gitu kan. Kalau itu ya alhamdulillah ya Bang ya, kalau kita untuk jarak Bang, kalau kita menjarak. Jadi kalau untuk misalnya kita ada kegiatan ini nih, ada yang lebih emergensi kita pindah ke emergensi, baru kita lanjutin lagi kegiatan itu. Gitu, Bang. Jadi untuk sekarang kita tergantung dari armadanya dulu Bang. kita ngeliat dulu dari armadanya. Kalau kita berangkat, kita dari yayasan mobil nggak ada atau tidak diizinkan, kita meminjam mobil tersebut, ya kita cuma bisa mohon maaf, kita nggak bisa datang. Gitu. Kalau kendala kita di situ dong di armada Bang. Di armada ya. Iya. Tapi sejauh ini kalau untuk orang yang minta bantuan itu ada ada ongkosnya atau gimana atau gratis gitu? Kalau untuk saat ini kita kadang-kadang kalau ambulan gratis itu kita tuh ini Bang, ada omongan, Bu masukin kotak amal aja. Tapi kalau emang orang itu nggak bisa masukin ke kotak amal atau infak apa gimana ya kita kolektif sama tim. Iya luar biasa sekali. Oke Bang Fadil, obrolan yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita semua pada sore hari ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir mungkin Bang, buat Bang Fadil, buat para pemirsa untuk Radar Karawang Podcast ini. Ya untuk saya sendiri ya minta tolong untuk teman-teman yang lain dan pada masyarakat yang lain mempunyai kendaraan atau ingin menyumbangkan hartanya gitu kepada kami ya, kami insya Allah kami siap. Itu pasti berguna banget gitu untuk kita itu banget. Kemana tuh Bang kalau ada orang yang ingin berdonasi untuk menyediakan fasilitas seperti itu? Ya bisa di media kita ada Bang ya, kita dari TikTok ataupun di Facebook ataupun di IG itu juga tersebut ada nomor kantor kita. Itu bisa ngejapri itu. Nama IG-nya apa? IG-nya itu Rescue Ambulan Karawang. Rescue Ambulan Karawang ya. Kalau enggak bisa langsung japri saya juga bisa gitu. Oke, sahabat-sahabat Radar Karawang, itu tadi dari Bang Fadil, Ketua Komunitas Rescue Ambulan Karawang. Nah mungkin memang kendalanya dari komunitas ini belum memiliki mobil operasional pribadi ataupun mobil operasional sendiri. Nah ini juga tadi Bang Fadil bilang ya kita terbuka untuk siapa saja untuk memberikan bantuan karena ini untuk kepentingan masyarakat luas ya, kepentingan masyarakat luas. Bisa nanti menghubungi langsung Bang Fadil. Terima kasih Bang Fadil ya atas waktunya. Semoga obrolan-obrolan kita tadi sampaikan bisa menginspirasi bagi generasi muda yang lainnya ya untuk terjun langsung ke dunia sosial. Terima kasih untuk sahabat Radar Karawang. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.